Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah film bertemakan masa lalu, yang dimana peran utama diperankan oleh pemuda yang bernama Marty. Ia terjebak di masa lalu keluarganya, namun hal lucu dan aneh dirangkum sampai akhir video. Sebelum saya melanjutkan alur ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jika sudah, sang tokoh utama yang bernama Marty berada di sebuah rumah ilmuwan eksentrik yang bernama Dr. Brown. Ia mencoba untuk menghidupkan sebuah speaker yang sangat besar dengan sebuah gitar miliknya. Namun sialnya, speaker tersebut meledak ketika dimainkan oleh Marty. Dan Marty pun mendapatkan sebuah panggilan telepon dari sang dokter, bahwa dokter mengajak Marty untuk bertemu dengannya di parkiran. Alarm jam pun berbunyi, yang menandakan bahwa Marty harus berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Marty dan pacarnya yang bernama Jennifer berada di sebuah taman. Ia mengikuti sebuah gerakan untuk menyelamatkan sebuah tower jam di kotanya. Dan di malam harinya, Marty yang pulang ke rumah, ia melihat ayahnya yang dimarahi atasannya karena persoalan sebuah mobil. Setelah itu, keluarga Marty pun berkumpul di meja makan untuk melakukan makan malam bersama. Di sana, adik Marty menanyakan bagaimana awal pertemuan kisah cinta ibunya dan ayahnya. Dan ibunya pun menjawab bahwa kalau tidak ada kakeknya menabrak George, kalian tidak akan ada. Dan di tengah malamnya, Marty yang tertidur ditelepon oleh dokter. Ia menyuruh Marty untuk pergi menemuinya, sesuai dengan janji yang dibicarakan dokter tadi pagi. Dengan tergesa, Marty pun pergi untuk menemui dokter di sebuah parkiran yang dijanjikan oleh dokter. Namun sesampainya di sana, Marty tidak bertemu dengan dokter. Malahan dia bertemu dengan hewan peliharaan dokter yang bernama Einstein. Tak lama kemudian, sebuah mobil truk membuka pintu belakangnya sendiri, dan sebuah mobil pun keluar dari truk tersebut. Ternyata dokter berada di dalam mobil penemuannya tersebut. Selanjutnya, dokter pun menyuruh Marty untuk merekam penemuannya tersebut. Kemudian, dokter pun menguji coba penemuan mesin waktunya tersebut dengan memasukkan hewan peliharaannya. Dan dokter pun menunjukkan waktu yang dipakai Einstein sama persis dengan waktu yang dipakai dokter. Dan selanjutnya, dokter pun menjalankan mobilnya tersebut dengan sebuah remote control. Ketika sudah menunjukkan angka 88 mil, mobil tersebut melaju dengan cepat dan menghilang. Kemudian meninggalkan sebuah bekas jejak api di rodanya. Dokter pun mengirim Einstein ke masa depan, lebih tepatnya 1 menit ke depan. Setelah 1 menit kemudian, mobil tersebut kembali dengan bekas es yang meliputi semua bagian mobil tersebut. Dokter pun mencoba membuka pintu mobil dan melihat waktu yang dipakai Einstein. Dan penemuannya dokter ternyata berhasil terbukti ketika dokter membandingkan waktu Einstein lebih lambat 1 menit. Dokter pun sudah berhasil mewujudkan hasil penemuan mesin waktunya dengan menggunakan sebuah mobil. Kemudian, Dr. Brown pun memperlihatkan cara kerja mesin waktunya tersebut kepada Marty. Dan di sana ada beberapa setup berupa tanggal, bulan dan tahun berapa ia ingin pergi ke masa lalu. Kemudian Marty pun men-set tanggal 5 November 1955. Dan kemudian Marty menanyakan bahan bakar apa yang dipakai mobil tersebut. Mobil tersebut menggunakan tenaga listrik 1,2 gigawatt. Dan yang bisa menggunakan tenaga tersebut hanya menggunakan sebuah bahan bakar plutonium. Dokter mendapatkan plutonium tersebut dengan mencuri dari teroris Liberia. Ketika sudah menjelaskan semuanya tersebut, tak lama teroris Liberia pun yang diceritakan dokter tadi datang menghampiri mereka. Dan seketika dokter pun tewas dalam tembakan teroris Liberia tersebut. Dan Marty pun mencoba melarikan dirinya dengan pergi menggunakan mobil mesin waktu tersebut. Dia pun pergi ke tanggal 5 November 1955, yang berarti 30 tahun ke masa lalu. Dan ia pun sampai ke masa lalu. Ia berada di sebuah kota yang sama dengan kota yang ia tinggalkan sekarang. Karena kebingungan, ia pun mencoba untuk pergi ke rumahnya. Namun sialnya, Marty malah menemukan komplek rumahnya tersebut dalam proses pembangunan. Dan ia pun mencoba menggunakan kembali mobil tersebut. Namun sialnya lagi, mobil tersebut kehabisan bahan bakar. Marty pun memutuskan untuk berjalan kaki dan menyembunyikan mobil penemuan dokter tersebut. Dan Marty pun berjalan menuju ke kota. Ia menemukan jam kota yang masih berfungsi. Marty pun melanjutkan perjalanannya. Ia pun singgah ke sebuah kafe. Ketika ia minum di sebuah kafe tersebut, seseorang memanggilnya dengan panggilan McFly. Itu adalah Biff muda. Atau di masa Marty sekarang, itu adalah atasan ayahnya yang memarahi ayahnya ketika Marty pulang sekolah. Biff muda tersebut memanggil McFly yang berada di sampingnya Marty, bukan dirinya. Dan ia sadar bahwa itu adalah ayahnya ketika masih muda, bernama George McFly. Dan Marty pun juga bertemu dengan wali kota yang dulunya bekerja sebagai pelayan kafe di sana, sebelum dirinya diangkat menjadi wali kota. George pun seketika pergi meninggalkan kafe tersebut.
dan Marty pun mengikuti ayahnya tersebut. Ternyata ayahnya tersebut sedang mengintip seorang perempuan dari atas pohon. Namun sialnya, Josh pun terjatuh dan sebuah mobil pun datang. Namun hal tersebut berhasil diselamatkan oleh Marty, dan nahasnya malah Marty yang tertabrak ketika ia hendak menyelamatkan ayah masa lalunya tersebut. Namun masa lalu di sini sedikit berubah, di mana Josh lah yang seharusnya tertabrak, yang dimana dikisahkan ibunya bahwa ia bertemu dengan ayahnya ketika ia ditabrak oleh kakek Marty, tapi malah Marty yang tertabrak. Singkat cerita, Marty pun bangun dari tidurnya, dan ia terkejut karena ia menyadari gadis ini adalah ibunya ketika masih muda, yang bernama Lauren. Karena ibunya tak menyadari bahwa Marty datang dari masa depan, Lauren pun tampak menyukai anak masa depannya tersebut. Sesekali Lauren pun menggoda Marty, tapi Marty menyadari bahwa itu adalah ibunya, dan Marty pun menghindari nafsu ibunya tersebut. Ketika mereka berdua di dalam kamar, orang tua dari Lauren atau kakek dan neneknya Marty di masa lalu memanggil mereka berdua untuk makan malam. Di meja makan, Lauren pun tampak terpukau dengan pesona anaknya tersebut. Yang sebenarnya, Josh lah ayahnya yang harus berada di sana. Karena sikap ibunya yang terlalu frontal, akhirnya Marty pun memutuskan untuk pergi dari rumah ibunya tersebut. Kemudian ia pergi ke rumah Dr. Brown masa lalu, dan ia di sana menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Ia menceritakan bahwa ia datang dari masa depan dengan sebuah penemuan mesin waktu yang dibikin dokter di masa depan. Dan ia pun menunjukkan bukti sebuah foto keluarganya kepada Dr. Brown. Namun dokter tak mempercayai perkataan Marty. Dan kemudian Marty pun menunjukkan bukti selanjutnya. Ia memperlihatkan kepada dokter sebuah mobil mesin waktu. Dan kemudian Marty pun memperlihatkan sebuah rekaman yang pernah Marty rekam waktu mencoba mesin waktu tersebut ketika bersama dokter di masa depan. Dan kemudian bukti yang sudah diberikan Marty, akhirnya dokter pun mempercayai hal tersebut. Dan dokter pun berkata bahwa mobil tersebut menggunakan tenaga 1-2 gigawatt. Namun dokter pasrah karena zaman ini belum ada yang bisa membuat tenaga seperti itu. Dan itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi ada cara lain yang bisa dilakukan oleh dokter, yaitu menggunakan sambaran petir yang cukup besar. Dan kemudian Marty pun menunjukkan sebuah berita di koran bahwa sambaran petir dalam waktu dekat akan menyambar. Berita tersebut Marty dapatkan di tengah kota ketika ia berada di hari pertama kota tersebut. Dan Marty pun memiliki waktu seminggu sebelum petir itu menyambar. Kemudian Marty pun memutuskan untuk pergi berjalan-jalan. Namun Dr. Brown melarang hal tersebut karena itu bisa mengacaukan situasi dan membuat perubahan di masa depan. Dan Dr. Brown pun meminta Marty untuk menunjukkan sebuah foto keluarganya. Dokter pun melihatkan kakak Marty di foto tersebut kepalanya sudah menghilang. Dan dokter pun mempunyai teori bahwa jika ibu dan ayahnya Marty tidak bertemu, Marty dan saudaranya akan menghilang. Berarti di sini Marty harus menyelesaikan sebuah misi, bahwa ia harus mendekatkan Lauren dengan George sebelum dirinya pergi ke masa depan. Dan Marty pun memutuskan untuk menjadi pelajar di sekolah ibunya agar ia bisa menjodohkan Lauren dengan George. Dan di sekolah pun Marty sudah mencoba menjodohkan Lauren dengan George, tapi itu tidak berjalan dengan cukup baik. Kemudian Marty pun mencoba untuk membujuk George mengajak Lauren pergi ke sebuah pesta dansa. Dan keesokan paginya, George pun meminta cara kepada Marty bagaimana ia bisa mengajak Lauren untuk pergi ke pesta dansa. Kemudian Marty pun mengajak George untuk pergi ke sebuah kafe karena Lauren berada di sana bersama teman-temannya. George pun mencoba merayu Lauren, tapi sesaat kemudian Biff pun datang masuk ke dalam mengacaukan suasana. Karena Marty yang kesal, akhirnya Marty pun mengajak Biff bergelut dan terjadi aksi kejar-kejaran antara mereka berdua. Karena aksi Marty yang cukup macho membuat Lauren makin tergila-gila dengannya. Dan keesokannya Marty pun mengunjungi dokter di kediamannya. Ia menanyakan bagaimana rencana dokter selanjutnya. Dan dokter pun menjelaskan persiapan kepergian Marty ke masa depan, tepatnya 30 tahun ke depan. Dokter pun menunjukkan sebuah simulasi rencana kepergian Marty. Dan di saat yang bersamaan, Lauren pun datang menghampiri Marty. Ia mengajak Marty untuk ikut dengannya di pesta dansa. Sekarang situasi yang dirasakan Marty sudah cukup rumit. Dan keesokannya Marty pun mengunjungi George. Ia meyakinkan George bahwa Lauren sangat tertarik dengannya. Dan Marty pun berencana membuat sebuah perkelahian antara dirinya dengan George di depan Lauren. Mungkin itu rencana yang bagus agar Lauren tertarik dengan George. Dan di malam harinya, dokter pun mempersiapkan untuk kepulangannya Marty. Pada saat itu, Marty pun ingin menjelaskan apa yang terjadi di masa depan. Namun Doc menolak penjelasan tersebut. Dan akhirnya, Marty pun menuliskan sebuah surat kepada dokter. Apa yang akan terjadi jika dokter di masa depan? Surat tersebut ia selipkan di kantong pakaiannya milik dokter. Setelah itu, Marty pun pergi ke pesta dansa bersama Lauren. Sedangkan George sudah berada di dalam pesta. Di luar pesta, Lauren yang menggoda Marty mencoba untuk mencium anaknya tersebut.
Tak lama setelah itu, Biff pun datang mengambil Marty dan mengajarnya. Kemudian, Josh pun melihat kejadian tersebut, datang untuk mengajar Biff. Karena Josh melihat Biff mendorong Lauren. Karena Josh yang sudah menyelamatkan Lauren, akhirnya mereka pun berdansa di pesta. Tugas dari Marty pun selesai, dan foto kakaknya pun kembali sempurna. Dan Marty pun bergegas menuju ke tempat Dr. Brown. Dengan perasaan yang bahagia, Marty pun menggunakan mobil tersebut yang sudah disiapkan dokter untuk kembali ke masa depan. Dengan hambatan yang mereka alami ketika menyalakan mobil tersebut, dengan kerja keras dokter, akhirnya Marty pun bisa kembali ke masa depan atau ke tempat asalnya. Ketika sudah sampai ke tempat ia menghidupkan sebuah mesin pertama kali, ia melihat dokter sudah tergeletak di parkiran dengan bekas peluru di badannya. Dengan perasaan sedih, Marty pun menangis di depan dokter. Namun beruntungnya, dokter masih hidup. Ternyata dokter memakai sebuah baju anti peluru di badannya. Ternyata dokter tahu semua itu, karena dokter menerima surat dari Marty di masa lalu. Surat yang dibikin Marty sebelum ia pergi ke masa depan, yang ia selipkan di pakaian dokter waktu itu. Dan kemudian, dokter pun memutuskan untuk pergi ke masa depan. Ketika Marty pergi ke masa lalu, semuanya berubah. Yang dimana, sekarang Biff bekerja sebagai bawahan ayahnya. Tak berapa lama, dokter yang datang dari masa depan pun datang ke rumah Marty. Ia mengatakan bahwa anaknya Marty di masa depan dalam bahaya. Tanpa berpikir panjang, dokter, Marty dan pacarnya pergi ke masa depan. Dan di sini juga terlihat bahwa mobil sudah di-upgrade. Dan film pun habis.